Yang pertama yang perlu dipahami bahwa kita ini adalah pondok pesantren. Maka mereka pun di sini kita suasanakan untuk sholat, zikir, dan ngaji itu. Saya kalau ketemu saya tegur sapa, saling menjaga keakraban antara para santri, para pengurus, para relawan. Kita tidak pernah menganggap mereka korban nafsa. Kita tidak pernah menganggap mereka ODGJ. Tetapi dalam pandangan kami, mereka adalah masuk ke pondok pesantren sebagai santri. Ahmad Fauzi, seorang pemuda berusia 25 tahun asal Klaten, Jawa Tengah. Ia pernah merasa asing dengan dirinya sendiri. Semua bermula dari bisikan suara-suara yang mengganggu pikirannya. Suara itu terus hadir, memicu kemarahan dan memprovokasi emosinya hingga tak lagi mampu ia bendung. Ia melampiaskan amarahnya dengan merusak barang-barang yang ada di rumah. Itu ada bisikan suara-suara saya yang mengganggu, mengambari untuk merasa kesal, marah, jengkel lah pada saat itu. Tapi dulu saya sakit, nggak tahu sakit apa. Saya tidur nggak enak, bangun nggak enak, makan nggak enak, sholat pun nggak bisa. Kondisi ini membawa Fauzi ke pondok Tetiran Zikir, tempat yang memberinya harapan dan ketenangan. Di tempat ini, ia bersama dengan pejuang lain berusaha untuk lepas dari stigma. Fauzi percaya membangun harmoni dengan para santri dan relawan adalah upaya untuk bangkit dari keterburukan. Saya kalau ketemu saya tegur sapa, sedikit-sedikit lah saat ketemu gitu, biar saling menjaga keakraban antara para santri, para pengurus, para relawan, dan saling bertukar pikiran antara yang ada di sini. Seiring waktu, setiap aktivitas yang dijalani bukanlah lagi sekedar rutinitas. Ditambah dengan kegiatan keagamaan, semua menjadi bagian dari proses yang membawa ketenangan dan harapan baru. Dan kegiatan yang lainnya ada di sini, saya mengajar ngaji sore hari. Fauzi tidak akan sampai pada titik ini tanpa bimbingan Tri Hardono. Ini adalah Tri Hardono, sosok pendiri Pondok Tetiran Zikir. Misinya adalah memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Tri memiliki cara unik yang jarang diketahui, sebuah ritual penyembuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menghapus dosa. Salah satunya adalah mandi tobat. Kunci utama ketika mereka parah adalah mandi tobat ini. Karena mandi tobat tengah malam itu memulihkan kesadaran. Secara fisiologis itu ternyata itu memberikan stimulan untuk menyeimbangkan. Jadi saraf-saraf yang terputus, kemudian yang tidak aktif itu dengan kita mandi tobat itu jadi aktif. Nah nanti sudah pada satu titik dia memulih kesadarannya, baru dia masuk ke masjid. Selain mandi tobat, Tri Hardono meyakini zikir sebagai metode paling efektif untuk membersihkan hati. Melalui nabah atau tarikat Qadariyah wa Naqsabandiyah,
Tri mengajarkan para santri untuk mengisi kesadaran dengan asma Allah dan menjauhkan diri dari godaan duniawi. Maka mereka pun di sini kita suasanakan untuk sholat, zikir, dan ngaji itu. Hari-hari mereka paling banyak memang berzikir pada Allah setiap ba'da sholat. Nah dari situ muncul kesadaran, dari situ muncul kesembuhan, dari situ dia juga bisa kita ajak untuk hidup sebagaimana layaknya manusia yang baik. Pondok Tetira Zikir tidak hanya fokus pada pemulihan fisik dan mental, tetapi juga berupaya mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Berpegang pada prinsip Al-Harukat Tobu Barokah yang berarti setiap gerakan membawa keberkahan, mereka melibatkan seluruh santri dalam mengelola sektor usaha. Maka santri-santri dalam kegiatan ini kita gerakkan untuk merawat kehidupan yang lain, seperti kehidupan tanaman dengan pertanian dan perkebunan. Ya, kemudian juga kita merawat kehidupan hewan, kita punya perikanan dan peternakan kambing dan domba. Meskipun begitu, yang terpenting adalah mengajari santri untuk produktif, membentuk sikap mental mereka dengan bekerja. Jadi istilahnya bekerja adalah sebuah terapi juga. Ini kan lagi nata buat disetorkan ke pihak luar. Oh, berarti ini semacam usahanya nanti akan dijual ke pihak luar gitu. Ya ada kerjasama dari pihak luar. Nah, terus biasanya tuh kalau misalkan kayak gini santri-santri tuh ngapain mas? Kalau misalkan urus usaha itu ada usaha apa aja yang itu santri-santri buat ya bisa dibilang produktif gitu. Ya contohnya ini buru-buru pada pagi jadi makan yang ambil telur, mesin, kandang, peternak. Itu kan? Gitu. Iya, sudah dipilih-pilih. Agar santri kalau sudah bisa pulang bisa mempunyai pengalaman dalam hal usaha seperti usaha dulu ini. Nah, itu pengalaman yang berharga lah. Tri Hardono berharap metode rehabilitasi berbasis spiritual di Pondok Tetira Zikir dapat menjadi solusi bagi banyak orang, baik di dalam panti maupun di berbagai daerah di Indonesia. Artinya setiap kabupaten itu punya lembaga rehab yang polanya, stylenya, modelnya seperti Tetira Zikir ini. Menganggap korban nafsa ODGJ bukan pasien, tapi sebagai manusia yang bisa ditumbuh kembangkannya sebagai hamba Allah yang berkualitas. Semoga di pondok ini semakin maju dalam sektor bidang usahanya. Buat santri-santrinya semakin nyaman, buat pekerjanya ya semakin mudah pekerjaannya. Semoga Pondok Tetira Zikir makin maju dan makin sukses.